Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kahfi dari kelas D dengan NIM 23500 81096. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit penjelasan singkat mengenai Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang memungkinkan pembuatan slide dengan teks, gambar, grafik, dan elemen multimedia. Ini sangat membantu dalam menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan efektif kepada audiens. Seperti itu. Pengguna dapat membuat desain slide yang menarik, menambahkan animasi transisi antar slide, dan mengatur presentasi sesuai kebutuhan. PowerPoint banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik untuk presentasi bisnis, pendidikan, maupun keperluan pribadi. Jadi, simpelnya PowerPoint itu adalah sesuatu aplikasi yang dapat mempermudah Anda untuk menjelaskan atau menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Lanjut, sejarah PowerPoint. Di sini saya akan bacakan sejarah PowerPoint dari awal dikembangkannya hingga perkembangan terkini. Pada tahun 1984, PowerPoint pertama kali dikembangkan oleh Robert Ganskin dan Dennis Austin di perusahaan Fortalk Inc. Awalnya dikenal sebagai presenter untuk komputer Apple Macintosh. Perkembangan menuju kesuksesan. Pada tahun 1987, Microsoft memperoleh PowerPoint dari Fortune Inc. dan meluncurkannya sebagai bagian dari paket Microsoft Office. Versi pertama yang diluncurkan oleh Microsoft adalah PowerPoint 2.0 untuk sistem operasi Windows. Tahun 1990-an, PowerPoint menjadi populer secara luas di berbagai sektor, terutama dalam bisnis, pendidikan, dan bidang profesional lainnya. Karena kemampuannya dalam membuat presentasi yang menarik dan mudah dipahami. Hingga perkembangan terkini, pembaruan dan inovasi, Microsoft secara teratur merilis versi terbaru PowerPoint dan kemampuan baru yang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Itu sejarah awal mula dikembangkan hingga perkembangan terkini. Selanjutnya, fungsi PowerPoint. Fungsi PowerPoint ini banyak ya. Eh, ini yang saya ringkas. Ada berbagai macam fungsi penggunaan PowerPoint ya. PowerPoint memiliki beberapa fungsi utama. Eh, yang pertama, membuat presentasi visual, organisasi konten, desain yang menarik, animasi dan transisi, pengaturan presentasi, kolaborasi, dan berbagi, pendukung penyampaian informasi, pemanfaatan multimedia. Jadi banyak fungsi yang bisa digunakan saat Anda menggunakan PowerPoint. Lanjut, penggunaan PowerPoint. Penggunaan PowerPoint ini banyak juga ya, maksudnya ada banyak juga penggunaan PowerPoint. Yang pertama, untuk presentasi bisnis, untuk menyajikan laporan proyek strategi perusahaan, rencana pemasaran, proposal penjualan, dan lainnya kepada rekan kerja, klien, atau manajemen. Jadi di bisnis juga, PowerPoint bisa sangat membantu untuk mempresentasikan bisnisnya di perusahaan. Juga dalam pendidikan. Pendidikan contohnya di dalam kelas, seminar atau workshop untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa atau peserta. Baik siswa presentasi terhadap guru maupun guru yang presentasi terhadap siswa. Masih banyak ya penggunaan presentasi ini seperti yang ada di PowerPoint yang saya buat. Lanjut ke fitur unggulan. Apa sih fitur unggulannya dari PowerPoint ini? Yang pertama, tata letak slide yang fleksibel. PowerPoint menawarkan beragam tata letak slide yang dapat disesuaikan, mulai dari slide teks sederhana hingga slide dengan ruang untuk gambar, grafik, dan media. Jadi di sini banyak yang eh, fitur yang sangat membantu, termasuk tata letak.
slide yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, elemen multimedia memungkinkan penggunaan multimedia seperti gambar, video, audio, grafik, dan animasi untuk menambahkan dimensi visual dan interaksi pada presentasi. Maksudnya, elemen multimedia ini agar memudahkan eh, seorang presenter menjelaskan presentasinya terhadap yang mendengarkan. Selanjutnya ada desain visual yang menarik, dilengkapi dengan berbagai opsi desain, tema, font, dan efek visual yang meningkatkan daya tarik estetika slide. Maksudnya desain visual yang menarik ini seperti PowerPoint saya. Di sini saya menambahkan berbagai tema yang unik, font yang menarik, efek visual, hingga transisinya pun termasuk ke dalam desain visual yang menarik. Lanjut, animasi dan transisi. Transisi yang tadi saya sebutkan, di PowerPoint ini juga saya menggunakan transisi seperti ini nih. Ini adalah transisi, memungkinkan penambahan animasi ke teks, objek, atau gambar di slide, serta transisi yang halus antar slide untuk meningkatkan aliran presentasi. Selanjutnya ada integrasi dengan aplikasi Microsoft dan format lainnya, memungkinkan penggunaan multimedia seperti gambar, video, audio, grafik, dan animasi untuk menambahkan dimensi visual dan interaksi pada presentasi. Baik, itu 5 fitur unggulan yang saya sebutkan. Selanjutnya kita pindah ke tampilan PowerPoint setelah ditambahkan beberapa desain dan animasi. Ini saya mengambil foto ini dari Google untuk menampilkan beberapa desain dan animasi seperti slide, beberapa slide yang dilihatkan. Lanjut lagi, kita akan membahas manfaat PowerPoint. Yang pertama, manfaat PowerPoint itu ada banyak ya. Ini saya sebutkan sepertinya 5 saja. Yang pertama, menyajikan informasi dengan visual yang menarik, memanfaatkan elemen visual seperti gambar, grafik, dan video untuk menjelaskan informasi yang menarik dan mudah dipahami. Seperti yang tadi saya bilang, agar si presenter mudah menjelaskannya kepada yang mendengarkan. Selanjutnya, strukturasi informasi. Ini membantu dalam mengorganisasi informasi menjadi slide-slide terpisah, memungkinkan pengguna untuk merangkum poin-poin penting dan menyajikan dengan cara yang terstruktur. Jadi, di PowerPoint ini kita tidak perlu menuliskan beberapa teks yang sangat panjang, hanya saja menuliskannya dengan poin-poin pentingnya saja dan disajikan secara teratur. Selanjutnya, memudahkan penyampaian, memberikan bantuan kepada pembicara atau presenter dalam menyampaikan informasi dengan lebih lancar. Karena slide yang disusun secara jelas membantu dalam mengikuti alur presentasi. Lanjut lagi, dua lagi ya untuk manfaat PowerPoint. Meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat ini maksudnya apa? Elemen visual dan penggunaan teks yang jelas dapat membantu audiens dalam mengingat informasi yang disampaikan, karena pesan lebih mudah dicerna daripada hanya melalui presentasi lisan. Untuk mengingat ya, maksudnya untuk mengingat ini ada hal yang mungkin akan diingat dari PowerPoint saat menjelaskan. Selanjutnya, efisien dalam penyampaian informasi. Memungkinkan penyampaian informasi yang padat dan efisien dalam waktu yang terbatas, memfokuskan pada poin-poin kunci secara visual. Lanjut lagi, kita masuk ke bagian konklusi atau kesimpulan. Baik, dari semua yang saya bicarakan mengenai penjelasan tentang PowerPoint ini, kesimpulan saya adalah PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft, diluncurkan pada tahun 1987 menjadi bagian dari paket Microsoft Office. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat slide presentasi dengan teks, gambar, grafik, dan elemen multimedia lainnya. Alat ini telah menjadi standar dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, presentasi profesional lainnya. Karena kemampuannya menyajikan informasi secara visual yang menarik, mudah dipahami, dengan fitur-fitur seperti desain slide yang fleksibel, animasi, transisi, dan kolaborasi online. PowerPoint terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memberikan pengalaman presentasi yang lebih interaktif. Mungkin sekian presentasi mengenai Microsoft PowerPoint saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.